Apa sih yang mendasari kalian menunggangi FTK? Karena dimanapun saya berada pasti saya akan mengambil satu pelajaran di situ. Dari awal kita ingin coba untuk merangkul teman-teman mahasiswa-mahasiswa FTK untuk bersama-sama berjalan bersama-sama begitu, karena kita sadar kita tidak bisa berjalan sendirian ya. BEM FTK tidak bisa berjalan sendirian, kita juga butuh mahasiswa-mahasiswa FTK untuk bersama-sama ya mengembangkan Fakultas Tarbiyah kita ini begitu. Karena kami rasa BEM FTK ini bukan milik beberapa orang. DEMA FTK ini bukan milik beberapa golongan, tapi DEMA FTK ini adalah milik semua mahasiswa FTK gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa-mahasiswi FTK UIN SMA Banten yang sedang menyaksikan podcast DEMA FTK 2021 UIN SMA Banten Kabinet Adaptif Visioner. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vanessa Nurul Fitri selaku pengurus DEMA FTK 2021 UIN SMA Banten. Pada podcast hari ini kita akan mengangkat tema mengenal lebih dekat bersama Ketua dan Wakil Ketua DEMA FTK 2021 UIN SMH Banten. Karena ini podcast episode pertama, maka ini adalah episode yang spesial. Maka kita juga akan mengundang narasumber yang tentunya spesial. Pada hari ini kita berkesempatan untuk berbincang langsung dengan narasumber yang tentunya berpengaruh di FTK dan di fakultas lainnya di UIN SMA Banten. Yakni langsung saja dengan narasumber pertama, Kak Suryadi selaku Ketua DEMA FTK 2021 UIN SMA Banten, dan Kak Muhammad Abdul Rahman selaku Wakil Ketua DEMA FTK 2021 UIN SMA Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Suryadi dan Kak Oman. Kita buka dulu ya maskernya ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kabar baik. Vanessa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu kesibukan selama pandemi ini apa ya masing-masing? Mungkin boleh dari Kak Suryadi. Oke, kesibukan akhir-akhir ini ketika pandemi itu sama mungkin sama mahasiswa-mahasiswa lain. Kita sebagai mahasiswa pasti sibuk dengan perkuliahan, mata kuliah kita di kelas belajar itu, sama beberapa ya ikut organisasi dan kegiatan di luar gitu. Ya. Kurang lebih sama sih saya, karena memang saat ini masih masa pandemi, jadi kesibukan saya masih mengikuti aturan-aturan yang dilakukan dan diberlakukan di Indonesia ini, yaitu belajar secara daring. Jadi kesibukan saya ya kuliah online begitu ya. Ya begitu, kurang lebih. Oke. Sesuai dengan tema kita hari ini kan mengenal lebih dekat bersama Ketua dan Wakil Ketua DEMA FTK 2021. Nah, bolehlah sedikit diceritakan nih profil dari masing-masing. Silakan, siapa dulu? Oke, siap. Dari Gub dulu ya. Perkenalkan, nama saya Suryadi. Saya jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten periode 2021. Tuh. Silahkan dari Lanjut nih. Ya. Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Abdul Rahman atau biasa panggilan akrabnya biasa manggil Oman gitu. Wah, Bang Omen. Saya ya Omen boleh. Oh, ya. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 6 juga sama. Kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Seperti itu. Oke, cukup menarik ya profil dari masing-masing narasumber kita hari ini. Oke, langsung aja. Sebelumnya kita DEMA FTK sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswi FTK yang akan langsung dijawab oleh para narasumber kita hari ini. Baik, menarik. Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama datang dari Muhammad Yusuf Hidayah, jurusan PAI semester 2.
Kak, Dema FTK itu apa? Apakah ada program kerjanya? Lalu bagaimana cara untuk mencalonkan diri menjadi ketua Dema FTK? Sekian, terima kasih. Silakan. Wah, Mantap menarik nih, baru semester 2 udah semester 2 udah menanyakan nanya. Kayaknya gimana? ada proyeksi buat mencalonkan diri sebagai ketua Dema nanti ke depannya. Mantap, iya benar, Gu. Udah luar biasa pertanyaannya. Kita langsung jawab aja ya. Apa itu Dema FTK? Dema FTK kependekan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Tuh. Dema FTK itu adalah lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan fakultas gitu. Jadi masuknya ranahnya Dema FTK itu ke organisasi internal kampus, di mana Dema FTK ini sebagai lembaga eksekutif tertinggi di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan gitu. Tuh. Kemudian untuk selanjutnya tadi tentang apakah ada program kerja ya? Tentunya ada dong. Tentunya setiap organisasi itu pasti memiliki program kerja untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya nanti dapat mengembangkan sumber daya manusia khususnya di Fakultas Tarbiyah gitu ya. Kemudian apakah tadi gimana? Cara untuk menjadi calonkan diri. Tentunya untuk mencalonkan diri ada tahapan-tahapannya. Khususnya di UIN ini ada kegiatan untuk pemilihan umum, namanya pemilihan umum mahasiswa PUM atau disingkat PUM gitu ya kependekannya. Itu sebagai ajang untuk pemilihan ketua umum Dema Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, bukan hanya sebagai tas Dema ya, Gub ya. Iya. Dari HMJ, dari Dema FTK, kemudian ada senatnya, kemudian ada Dema U-nya itu melalui tahapan itu gitu. Mungkin kayak dari kategori dan lain sebagainya dari Gub juga bisa kali Iya. sedikit menjelaskan lah ya. Ya, sedikit menambahkan saja secara singkatnya sih seperti ini. Kalau kita dulu di SMA itu Ya. ada yang namanya OSIS dan MPK ya. Kita ketahui ada di SMA itu OSIS dan MPK. Nah kalau di kampus ini kurang lebih seperti itu. Jadi Dema itu kurang lebih sama seperti OSIS ketika di SMA dulu. Jadi badan eksekutifnya tentu mempunyai program. Nah untuk tahapan-tahapannya tadi sudah dijelaskan ya. Kita nanti ada ajang untuk PUM, pemilihan umum mahasiswa. Nah tentu di situ ada berbagai macam persyaratan yang harus dipenuhi. Namun untuk menjadi ketua Dema itu tentu semua itu berhak. Semua mahasiswa Fakultas Tarbiyah itu berhak. Yang penting ketika ada persyaratan itu harus dipenuhi saja. Untuk apa saja persyaratannya ya kita tunggu di ajang pemilihan umum mahasiswa nanti. Oke, mungkin itu saja. Ya intinya buat siapa tadi namanya? Buat Yusuf. Yusuf ya, silahkan kamu berproses di UIN ini ya, Ya, di Fakultas Tarbiyah, silahkan ikut organisasi dan lain sebagainya. Nanti ketika kamu berminat mungkin untuk menjadi ketua, silahkan calonkan diri gitu sebagai ketua, silahkan. Tapi Ini HMJ dulu kayaknya, soalnya itu kayaknya masih semester 2 Oh iya, kalau mau HMJ dulu. ikut HMJ, terserah HMJ ya. dulu sebelum ke Dema. Gitu. Oke, mungkin itu saja ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari siapa? Yusuf. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Ya, siap. Oke, selanjutnya dari Kais Arazi Iskandar, Kais. jurusan PBA semester 4. Ustaz Mukhtar. Apa program kerja unggulan Dema FTK 2021? Apakah bisa mengakomodir teman-teman mahasiswa di FTK? Silakan. Oke, dari Gub dulu. Gimana? Oke. Program kerja Dema FTK periode 2021 ini ada tentunya ya, program unggulan ada. Yang pertama, program kerja unggulan kita adalah coba kita untuk mewadahi teman-teman Fakultas Tarbiyah, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan salah satu wadah yang sekiranya dapat menaungi semuanya, begitu. Dapat mengakomodir tentunya ya. Nah, kita berencana untuk membuat komunitas apapun itu. Jadi buat teman-teman nih yang punya keahlian dan lain sebagainya, minat dan lain sebagainya, silahkan nanti komunikasikan ke Dema Fakultas untuk mengadakan komunikasi
tentang pembuatan komunitas begitu ya. Ada nanti pembuatan komunitas yang insya Allah itu menurut kita pengurus DEMA itu bakalan mengakomodir semua mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan gitu. Mungkin ada beberapa lagi program kerja yang menjadi unggulan. Yang kedua itu ada namanya exhibition, itu tentang perlombaan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, istilahnya seperti olimpiade. Kita akan mengadakan seperti olimpiade, miniatur olimpiade lah yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, akan melibatkan teman-teman di HMJ. Outputnya untuk apa? Banyak kegiatan di luar yang dimana itu harus menjadi ladang mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan begitu. Nanti kita salurkan hasil dari exhibition itu ke kegiatan-kegiatan di luar yang akan menunjang prestasi dari mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Oke, selanjutnya Gub. Ya, tentu kita sebagai badan eksekutif mahasiswa memiliki berbagai macam program. Ada beberapa program yang tadi sudah disebutkan, ada program unggulan beserta program-program yang lainnya yang tentu saja kita buat untuk mahasiswa. Selain itu, program yang kita buat bukan hanya untuk mahasiswa saja, tapi kita juga mencoba untuk keluar ranah kampus. Seperti kemarin kita sudah melaksanakan FTK Care namanya. Nah, FTK Care itu kita salah satu program sosial kemasyarakatan kita. Nanti kita juga ada lagi ke depannya. Selain itu, kita juga nanti untuk kedepannya ada FTK Golden. Nah, FTK Golden ini kita buat khusus untuk mahasiswa-mahasiswa baru. Jadi bagi kalian calon mahasiswa FTK nanti tunggu program dari kita. Dan masih banyak lagi program-program yang lainnya yang tentu saja kita lakukan dan laksanakan untuk warga FTK. Iya, betul. Nanti mungkin ke depan ada webinar ya, seminar pendidikan. Tentunya kita juga harus memberikan asupan-asupan yang bergizi untuk otak kita ya. Betul. Untuk otak kita sebagai selaku pendidik, calon pendidik, maka kita harus istilahnya memberikan asupan-asupan bergizi untuk kebaikan kita ke depan begitu, dengan mengadakan webinar pendidikan gitu. Itu sih mungkin. Selanjutnya dari Rabiatun Hasna, jurusan Fisika semester 2. Punten Kak, izin tanya, apakah Fakultas Sains berada di bawah naungan DEMA FTK? Silakan. Oke, anak sains melipir nih. Nggak apa-apa karena memang kita satu gedung, kita tetanggaan. Kita satu gedung, di gedung B di sana Fakultas Sains sudah menggunakan gedung di Fakultas Tarbiyah. Sekarang mungkin untuk Fakultas Sains itu bukan di bawah naungan DEMA ya, tetapi kita sebagai DEMA eksekutif, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah itu mencoba untuk mengajak teman-teman yang desain untuk belajar bersama-sama begitu. Karena di teman-teman desain itu masih himapis ya, himpunan mahasiswa di prodinya masing-masing gitu. Belum ada DEMA dan SEMA. Karena fakultasnya nih sudah pindah, tidak menyatu dengan tarbiyah, otomatis fisika dan biologi atau sains itu bukan di naungan kita sendiri, tapi mereka sudah memisahkan diri gitu. Tapi kita selaku di DEMA fakultas, karena mereka belum ada DEMA-nya, kita mencoba untuk mengajak teman-teman sains untuk belajar bersama-sama gitu. Itu sih. Oke, mungkin cukup jelas lah. Lanjut. Oke, lanjut ya. Selanjutnya nih dari Eis Asterina, jurusan TBI semester 6. Apa sih yang mendasari kalian menunggangi FTK dan gimana pandangan kalian mengenai kondisi FTK saat ini? Silakan. Menunggangi ya. Luar biasa pertanyaannya, menunggangi dari Eis Asterina. Dari gue silakan. Ya, menunggangi. Alasan saya bukan menunggangi sih ya, tapi saya berada di sekarang di kepengurusan DEMA yang sekarang karena tentu saja yang pertama untuk belajar sih sebetulnya, untuk belajar
Karena dimanapun saya berada pasti saya akan mengambil satu pelajaran di situ. Yang kedua, mencari pengalaman baru dan suasana baru. Sebelumnya saya aktif di beberapa organisasi dan saya pun ingin merasakan dan ingin berperan juga di fakultas saya ini gitu. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, karena kebetulan saya juga ada sebagai mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Jadi saya ingin belajar untuk untuk berorganisasi di fakultas saya sendiri gitu. Lalu apa tadi yang kedua? Pandangan kalian berdua mengenai kondisi FTK saat ini. Oh, pandangan ya. Pandangan saya sampai saat ini untuk Fakultas Tarbiyah dan Keguruan khususnya gitu, secara objektif ya, kampus kita ini kedepannya akan menjadi kampus utama gitu, UIN ini. Jadi saat ini masih dalam proses pembangunan. Pandangan saya untuk saat ini cukup baik ya, karena kita sudah sedikitnya ada perbedaan dari fakultas-fakultas lainnya gitu. Dari segi peraturan dan lain sebagainya itu cukup baik itu untuk dijadikan salah satu fakultas yang bisa dicontoh oleh fakultas-fakultas lainnya gitu. Ya. Mungkin dari Gubsun? Ya, oke. Sama dengan kata Gub tadi, mungkin tidak menunggangi ya gitu. Karena kalau menunggangi ya terkesan seperti ada yang dimanfaatkan begitulah ya. Ya, begitulah. Alasan istilahnya menjadi ketua Dema lah, istilahnya gitu ya, menjadi ketua Dema Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Itu pertama karena ada hasrat pada diri sendiri untuk memberikan peningkatan kualitas pada diri sendiri ya. Karena kita harus memberikan dampak positif pada diri kita sendiri gitu, maka mungkin ini adalah cara terbaik gitu, untuk memberikan peningkatan kualitas pada diri. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk mengimplementasikan tentang ilmu keorganisasian yang saat ini sudah dipelajari mungkin ya, yang sudah dilakukan dari semester 1 sampai semester sekarang gitu. Kita belajar tentang organisasi, tentang kepemimpinan dan lain sebagainya. Menurut saya kalau hanya sebatas teori tidak diterapkan ya sama saja gitu kan, karena ilmu itu bukan tentang apa yang dihafal, tetapi ilmu itu tentang sejauh mana kita menerapkan ilmu tersebut begitu. Nah, yang kemudian selanjutnya tentang pandangan objektif ya, kampus Fakultas Tarbiyah ini adalah fakultas tertua karena pada sejarahnya mungkin Fakultas Tarbiyah ini adalah lanjutan dari Fakultas Syariah Maulana Yusuf waktu itu. Nah, kita sebagai fakultas tertua nih di UIN, masuk ke fakultas tertua, maka saya rasa sampai sekarang Fakultas Tarbiyah ini baik-baik saja, sangat luar biasa. Dan kita di kampus 2 diberikan keistimewaan, kita diberikan kesempatan untuk kampus fakultas pertama yang mendiami lah ya, mendiami kampus UIN ini, untuk nanti kampus ini dibuat secara atau melakukan perkembangan secara baik begitu nanti ke depan. Nah, maka dari itu kita sudah berdiri di sini terlebih dahulu, maka kita akan menjadi role model bagi fakultas-fakultas lain di sini gitu. Mungkin itu sih yang bisa disampaikan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Fitria Sukmawati, jurusan TBI semester 6. Halo, salam kenal. Sebelum kalian jadi ketua dan wakil ketua, pastikan kalian punya pengalaman organisasi nih. Bisa nggak di-share gitu? Siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi rakyat FTK yang lain. Masya Allah. Dan juga gimana sih caranya untuk mengajak rakyat FTK nih untuk berpartisipasi dalam kegiatan Dema FTK ini? Silakan. Ya, boleh. Untuk pertama tentu kalau pengalaman berorganisasi sih ada ya. Dari sejak SMA saya sudah mencoba untuk mengembangkan diri di organisasi, dan sampai saat ini masih berada
di organisasi juga gitu. Khususnya di kampus ini saya pernah berada di beberapa organisasi. Yang pertama di Himpunan Mahasiswa Bidik Misi. Di sana kebetulan periode kemarin kebetulan saya menjadi ketua Himpunan Mahasiswa Bidik Misinya. MBM. Yang kedua, saya juga pernah mengikuti UKM ya, di UKM Lembaga Dakwah Kampus atau LDK Umul Fikroh. Yang ketiga, saya juga di eksternalnya mengikuti salah satu organisasi, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI. Nah, terus selain di kampus, saya juga mengikuti organisasi di luar kampus, kebetulan di bawah naungan Kemenpora juga, yaitu Ikatan Alumni Pepeling Asih Indonesia. Yang kedua ada Forum Pemimpin Muda Nasional. Itu beberapa organisasi yang saat ini sedang saya jalani ya. Untuk apa tadi selanjutnya? Selanjutnya itu gimana sih cara kalian berdua untuk mengajak rakyat FTK untuk mengikuti aktivitas kegiatan yang diadakan oleh DMA FTK ini? Untuk mengajak ya, tentu saja ini membutuhkan strategi sih. Tentu kita akan mensosialisasikan terlebih dahulu kepada warga FTK yang hendak kita ajak untuk mengikuti kegiatan kita ya, mensosialisasikannya. Yang kedua, meyakinkan pada mereka ya bahwa kegiatan yang kita lakukan itu akan berdampak baik ya, karena nggak mungkin juga kan kita melakukan kegiatan yang berdampak buruk ya. Itu. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran kepada warga-warga FTK khususnya ya, yang akan diikut sertakan di kegiatan kita, bahwa ini juga bagian dari kita semua gitu. Mungkin dilanjutkan oleh Bu. Oke. Untuk saya pribadi tentang pengalaman organisasi, sama dengan kata Gub tadi, bahwasannya saya juga sudah mengikuti beberapa organisasi di waktu sekolah di SMA gitu kan. Terus berlanjut ke perkuliahan, mahasiswa alhamdulillah juga sampai sekarang aktif di beberapa organisasi eksternal, organisasi internal. Di internal juga sudah aktif di himpunan mahasiswa jurusan di PAI waktu itu 2 periode sebagai anggota, dan waktu periode pertama sebagai anggota, periode kedua sebagai sekretaris umum waktu itu di PAI. Kemudian ya sekarang di DEMA Fakultas sebagai ketua begitu. Kemudian untuk di eksternal aktif di beberapa organisasi juga. Yang pertama mungkin di Himpunan Mahasiswa Islam di Komisariat Tarbiyah, kemudian ada di Lembaga Pendidikan HMI di cabang Serang, kemudian di Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan IMAKIPSI. Mungkin itu ya untuk pengalaman organisasi. Kemudian untuk apa tadi? Cara untuk mengajak mahasiswa-mahasiswi FTK untuk gabung ke kita ya dalam setiap kegiatan. Dari awal kita ingin coba untuk merangkul teman-teman mahasiswa-mahasiswa FTK untuk bersama-sama berjalan bersama-sama begitu, karena kita sadar kita tidak bisa berjalan sendirian ya. DMA FTK tidak bisa berjalan sendirian, kita juga butuh mahasiswa-mahasiswa FTK untuk bersama-sama ya mengembangkan fakultas tarbiyah kita ini begitu. Dari awal kita sudah melakukan open recruitment. Saya rasa itu juga salah satu strategi atau cara kita untuk mencoba merangkul teman-teman, karena kami rasa DMA FTK ini bukan milik beberapa orang. DMA FTK ini bukan milik beberapa golongan, tapi DMA FTK ini adalah milik semua mahasiswa-mahasiswi FTK gitu. Dari itu kami kemarin mengadakan open recruitment itu adalah bentuk kita untuk mencoba mengajak teman-teman begitu untuk berkontribusi. Nanti untuk ke depan mungkin setiap ada kegiatan kita akan mencoba mengajak teman-teman mahasiswa-mahasiswa FTK bukan sebatas hanya sebagai peserta ya,
Tapi kita juga akan mengajak teman-teman mahasiswa FTK itu sebagai panitia untuk bareng-bareng belajar bersama kita itu di DEMA FTK begitu mungkin. Cukup.